Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Agustina Luna. Di sini saya bersama teman-teman kelompok akan membahas materi kami tentang riba dan bunga bank. Di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu tentang pengertian riba dan bunga bank. Yang pertama perlu kita ketahui yaitu pengertian dari bank. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ialah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, apa itu bunga bank? Bunga bank adalah kelebihan jasa yang harus dibayarkan kepada bank dari pihak peminjam atau pihak yang berhutang. Sedangkan riba secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil atau sesuatu yang dilakukan tanpa memenuhi syarat sesuai agama. Sekian saja dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firman Aulia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi riba dan bunga bank. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan macam riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yakni riba utang piutang dan riba jual beli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riba utang piutang. Riba utang piutang sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, riba qard, yang kedua, riba jahiliyah. Saya akan menjelaskan mengenai riba qard. Riba qard maksudnya adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang atau mutakrik. Singkatnya, riba ini terjadi apabila mutrik atau pemberi hutang mengambil kelebihan yang disyaratkan kepada mutarik atau penerima hutang. Misalnya, rentenir yang meminjamkan uang sebesar 10 juta dengan syarat 20% selama 6 bulan. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini yaitu utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Misalnya, di zaman jahiliyah, orang mau meminjami akan memberikan syarat pada peminjam. Syaratnya yaitu ia harus melunasi sesuai waktu yang dijanjikan atau menunda pembayaran namun memberikan tambahan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Harisa Putra akan melanjutkan materi dari teman saya. Riba jual beli. Yang pertama ada riba fadli. Riba fadli terjadi apabila tindakan jual beli atau penukaran barang ribawi yang sejenis tetapi berbeda takaran atau kuadratnya. Misalnya menukar emas 24 karat dengan 18 karat atau uang 20.000 dengan recehan Rp1.000 namun hanya diberikan 18 lembar. Yang kedua, riba yad atau riba yadi adalah riba yang terjadi akibat jual beli barang ribawi maupun non ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba yad terjadi apabila saat transaksi tidak menegaskan berapa optimal harga pembayaran. Singkatnya, tidak ada kesepakatan sebelum serah terima. Contoh kasus, misalnya ada penjual mobil yang menawarkan barang 90 juta jika langsung dibayar tunai. Namun jika dibayar cicil 95 juta. Kemudian penjual dan pembeli tidak menegaskan berapa yang harus dibayarkan hingga akhir transaksi. Yang ketiga, riba nasyiah. Riba nasyiah adalah riba yang terjadi akibat jual beli tempo. Riba ini terjadi karena transaksi dua jenis barang ribawi yang sama namun dengan penangguhan penyerahan atau pembayaran. Misalnya si A membeli perak dengan jangka waktu dan tempo yang ditentukan.
baik dibeli ataupun tidak. Karena seharusnya jika sudah membeli perak, ia harus membeli kontan atau menukar secara langsung. Kasus yang lain misalnya ada dua orang yang ingin bertukar emas 24 karat. Satu orang sudah memberikan emasnya, namun satu orang lagi mengatakan bahwa ia akan menyerahkannya sebulan lagi. Maka ini termasuk riba nasi'ah karena harga emas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samira. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Kita akan masuk pada poin hukum riba dan bunga bank konvensional menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah hukum riba. Di dalam Islam telah jelas disebutkan mengenai larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran pada 4 kali penurunan wahyu yang berbeda-beda. Di antaranya adalah yang pertama Quran Surah Ar-Rum ayat 39, yang kedua Quran Surah An-Nisa ayat 161, yang ketiga adalah Quran Surah Al-Imran ayat 130 sampai 132, dan yang keempat Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281. Sebagai contoh yang saya ambil di sini Quran Surah An-Nisa 161, yang artinya, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Selanjutnya juga di sini sudah dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayam harus dari tangan ke tangan. Barang siapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 2971 dalam kitab Al-Musaqqah. Selanjutnya kita akan masuk ke hukum bunga bank. Ada beberapa pendapat ulama dalam menetapkan hukum bunga bank, yaitu haram dan termasuk riba, yang kedua tidak termasuk riba, dan yang ketiga adalah subhat. Yang pertama itu haram dan termasuk riba karena kelebihan pembayaran tersebut telah ditentukan ketika akad berlangsung. Pendapat ini dikemukakan oleh Mustafa, Zarga, dan Abu Zahra, yaitu ulama besar pada abad ke-20. Yang kedua, tidak termasuk riba, sebab cukup rasional untuk biaya pengelolaan serta jasa yang diberikan kepada pemilik uang. Pendapat ini dikemukakan oleh Mahmud Salyut dari Al-Haz, dengan catatan adanya pembatasan yang tidak merusak mudharabah selama pembatasan itu disepakati kedua belah pihak. Pendapat ini dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan dalam mudharabah harus bersifat relatif. Yang kedua, adanya syariah Islam bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Yang ketiga, tidak dijumpai nas syara yang melarang penentuan keuntungan terlebih dahulu. Yang keempat, sesuatu yang sudah diketahui bahwa bank tidak menentukan keuntungan terlebih dahulu. Yang kelima, penentuan keuntungan terlebih dahulu di zaman sekarang dapat bermanfaat bagi modal dan pengguna modal. Yang keenam, penentuan keuntungan terlebih dahulu tidak bertentangan dengan kemungkinan adanya kerugian dari investor. Yang ketiga, di sini ada subhat, yaitu belum jelas antara halal dan haram. Mereka cenderung berhati-hati. Pendapat ini dikemukakan oleh Majelis Tarzih Muhammadiyah di Indonesia. Jadi, merujuk pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bunga bank memang cenderung masih tidak pasti atau abu-abu, tidak sama dengan riba yang sudah pasti haram. Namun, ada baiknya kita meminimalisir sedikit mungkin
kegiatan yang berhubungan dengan bunga bank. Mungkin sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Perbedaan sistem bunga dengan prinsip syariah. Sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan prinsip syariah dalam perbankan, syariah dalam kegiatan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada masing-masing nasabahnya, memiliki beberapa perbedaan yang cukup prinsip, antara lain, pokok perbedaannya, dasar perjanjian penentuan bunga atau imbalan, tidak berdasarkan keuntungan atau kerugian. Prinsip syariahnya berdasarkan keuntungan atau kerugian. Pokok perbedaan dasar perhitungan bunga atau imbalan. Sistem bunganya persentase tertentu dari pinjaman. Prinsip syariah Islam nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Pokok perbedaan kewajiban membayar bunga atau imbalan. Sistem bunga konvensional yang pertama tetap harus dibayar meskipun usaha nasabah merugi. Yang kedua, besarnya pembayaran bunga tetap. Prinsip syariah Islamnya yang pertama, imbalan dibayar bila usaha nasabah untung, bila merugi kerugian ditanggung kedua pihak. Yang kedua, besarnya imbalan disesuaikan keuntungan. Pokok perbedaan yang keempat, persyaratan jaminan objek usaha yang dibiayai. Sistem bunga atau konvensionalnya mutlak diperlukan, tidak dapat pembatasan jenis usaha sepanjang ban kabel. Prinsip syariah Islamnya tidak mutlak jenis usaha harus sesuai syariah. Pokok perbedaan yang kelima, kedudukan sistem bunga berdasarkan prinsip syariah. Sistem bunga konvensionalnya, pengenaan bunga sifatnya haram. Prinsip syariah Islamnya, pembayaran imbalan berdasar bagi hasil adalah halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Wahyudi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Kita akan masuk dalam poin akhir tentang dampak riba dan bunga bank dalam masyarakat. Perkara riba dan bunga bank ini memberikan dampak buruk pada keadaan psikologis masyarakat, khususnya pada pribadi seseorang yang menjalankannya, yang mana akan menimbulkan perasaan egois. Riba juga akan menghilangkan jiwa kasih sayang dan rasa kemanusiaan dalam pribadi seseorang di kehidupan sosial dan lingkungannya. Pada arah yang lebih luas, khususnya masyarakat, riba dan bunga bank ini sendiri dapat menimbulkan kasta-kasta yang membuat suatu masyarakat jadi terpecah belah ke dalam beberapa kelompok, sehingga menimbulkan permusuhan, rasa tidak nyaman dan tidak harmonisnya suatu lingkungan. Sedangkan bagi pergerakan roda ekonomi, sistem riba juga akan menimbulkan krisis ekonomi seperti yang kita tahu di sepanjang sejarah tahun 1829, 1930, 1840. Dan sampai saat ini negara kita telah membiarkan sistem ini bebas berkembang. Lihatlah, justru kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia akan semakin konstan. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tentang riba dan bunga bank yaitu riba adalah pinjaman dengan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang pihak dari kedua belah pihak yang membuat transaksi. Sedangkan bunga adalah sejumlah uang yang dibayar untuk menggunakan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan dengan itu dan dinamakan suku bunga modal. Dalam pandangan fikih muamalah dan ekonomi Islam sendiri dikatakan bahwa antara riba dan bunga bank adalah sama. Dikarenakan operasional perbankan konvensional, bunga yang dibayarkan oleh nasabah peminjam yang dilakukan jelas merupakan tambahan. Karena nasabah melakukan transaksi dengan pihak bank berupa pinjaman uang tunai. Sekian dan terima kasih. Hindari riba dengan mengatakan say no to riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.